Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua pencari kayu gaharu tewas dibantai KKB di Kabupaten Yahukimo. Diduga hasil hubungan gelap, bayi dibuang di tempat pembuangan akhir sampah Koyakoso. Ribuan warga Merauke ikuti parade Natal berkeliling kota. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Pelni Manokwari, Papua Barat menyiapkan 7 armada kapal untuk melayani mobilitas penumpang selama masa liburan Natal dan Tahun Baru. Ketujuh armada akan melayani rute pelayaran dari wilayah Papua menuju sejumlah daerah di Indonesia bagian barat. Di antaranya KM Dorolonda, Gunung Dempo, dan Sinabung. Untuk menghadapi lonjakan penumpang, Pelni juga mendapat tambahan kapal KM Labobar, Ciremai, dan Sirimau. Kepala Pelni Manokwari Yusuf mengimbau pemudik membeli tiket lebih awal dan memanfaatkan diskon hingga 20%. Untuk di Pelni cabang Manokwari yang reguler kan hanya 4 kapal. Ini ditambah 3 kapal lagi, yaitu tambahannya Ciremai, Labobar, dan Sirimau. Dan kapal yang biasa masuk di Manokwari, Sinabung, Dorolonda, Dobon Sulu, sama Gunung Dempo. Ada kuota dari pemerintah, ada kuotanya nanti 20% dari tanggal 17 Desember sampai dengan 10 Januari. Manakala kuota yang pagu itu sudah habis, sebelum tanggal 10 juga akan berlaku tarif normal. Diskon ini merupakan bagian dari program stimulus ekonomi dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk mempermudah masyarakat melakukan perjalanan menyambut Natal dan Tahun Baru. Penjualan tiket dengan potongan diskon berlaku untuk periode keberangkatan tanggal 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Namun, jumlah kuota tiket bersubsidi terbatas. Jika kuota habis, harga tiket akan kembali normal. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Konflik tapal batas di Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mimika. Untuk memastikan kondisi masyarakat, Wakil Bupati bersama Kapolres dan DPR Mimika meninjau langsung lokasi serta mendengarkan aspirasi warga. Wakil Bupati bertemu dengan warga Kampung Kapiraya pasca konflik tapal batas dengan warga Kabupaten Deyai. Bahwa tanggal 16 itu Bapak Menteri undang kami, baik Mimika, Diai, Dogiai, juga termasuk Paniai, semua dipanggil ke Jakarta untuk bahas ini tapal batas yang sedang disengketakan. Warga Kapiraya masih bersiaga mengantisipasi serangan warga Deyai. Mereka berkumpul dengan membawa alat tajam dan menyampaikan 7 tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya mereka meminta pemerintah menarik kembali warga Deyai dari wilayah Kapiraya dan menyelesaikan batas wilayah yang disengketakan, serta menangani persoalan tambang ilegal yang disebut turut memicu konflik di perbatasan. Mulai dari Petuai sampai Nakai. Betul. Karena tanah Mimika adalah tanah adat kami suku Mimikawe yang diatur oleh tetet nenek moyang dan ditapuri bukan tanah kosong. Pasca konflik yang terjadi, warga Kapiraya kini masih bersiaga dengan membawa alat tajam untuk mengantisipasi kemungkinan serangan susulan. Konflik warga Kapiraya dan Deyai pecah pada pekan lalu dan telah memakan 1 korban jiwa serta 5 rumah dibakar. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Satgas Karten saat ini masih memburu pelaku pembunuhan terhadap dua kakak beradik Sugianto dan Ardianto di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedua jenazah sudah dievakuasi ke Kabupaten Asmat dan dimakamkan keluarga pada hari Senin. Sugianto dan Ardianto merupakan kakak beradik. Mereka tewas mengenaskan dibantai gerombolan kriminal atau KKB pada hari Minggu. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Korban ini berapa orang Pak dari keluarga Bapak ini? Ada dua Pak. Siapa-siapa itu? Itu Sugianto yang sudah berkeluarga, Ardianto yang masih bujang. Masih bujang. Sugianto ini punya keluarga berapa? Anaknya ada berapa? Ada 7. Ada 7. Yang terakhir kesiang itu ada anaknya kembar 3. Nah, dia sudah berapa lama di tempat kerjaan itu? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun dari ya. 2019. Dari mana Bapak kabar bahwa Sugianto dan Ardi ini mendapat musibah seperti ini? Ini dapat kabar dari dari keluarga juga di sana lewat handphone kemarin itu. Itu setelah berapa hari meninggalnya itu? Itu 1 hari karena hari Sabtu kejadiannya. Sore baru kita dapat informasi. Kedua korban bekerja sebagai pencari kayu gaharu dan sudah menetap di Kabupaten Yahukimo selama 5 tahun. Saat kejadian, Sugianto dan Ardianto sedang mencari kayu gaharu di hutan Yahukimo, namun mereka bertemu KKB dan tewas dibantai. Seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang selamat, saat ini telah berada di Agats, Kabupaten Asmat. Diketahui pula bahwa keempat korban merupakan satu keluarga yang selama ini tinggal dan bekerja di Kampung Bor sebagai pencari kayu gaharu, sekaligus memiliki kios sembako untuk kebutuhan warga setempat. Polisi mengimbau warga waspada dan menjaga diri karena aktivitas KKB saat ini sedang meningkat di Kabupaten Yahukimo. Muhammad Ridwan dan Rianto Nae melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Papua hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cynthia Delima berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.